bukan pembunuhan, ini kecelakaan gitu, bukti-bukti udah banyak. Akhirnya Linda dan Mel ditangkap polisi. Susno 2J buka suara kasus Vina adalah resmi kecelakaan. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaksi kali ini ya, ada kabar baik dari keluarganya Sudirman ya. Ini kakaknya Benny sedang didampingi oleh Ibu Titin untuk general check up terpidana Sudirman ya, dan itu dibiayai loh oleh Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya kan gerak cepat tuh, siap membiayai kondisi Sudirman, nanti diperiksa secara fisik, mental, semuanya. Nah, dan yang terpenting adalah Sudirman sedang diupayakan oleh Peradi ya, dengan dibantu nanti 150 pengacara juga untuk 6 terpidana, bahwa sidangnya Sudirman dan 6 terpidana itu kemungkinan besar akan dibarengi ya. Jadi kan nggak larut-larut lagi nih, nggak lama-lama lagi kasus ini akan sudah selesai. Nah, kita simak dulu penjelasan dari Ibu Titinnya langsung ya. Diharapkan sidang PK antara 6 terpidana yang sudah terdaftar dan terjadwal di tanggal 4 bisa digabung dengan sidangnya Sudirman yang baru masuk kemarin. Tadi Bandung itu dalam rangka apa, Cik? Kebetulan Pak Deddy kan memang ingin melihat kondisi Sudirman. Di situ juga ternyata setelah melihat kondisi Sudirman, Pak Deddy siap membiayai untuk general check up dan untuk tes psikologi kondisi Sudirman yang sebenarnya secara independen. Jadi biayanya ditanggung oleh Pak Deddy Mulyadi, karena Pak Deddy juga melihat kondisi sebenarnya Sudirman seperti apa, kemudian komunikasinya seperti apa. Jadi ini rangkaian peristiwa kemarin tadi pagi dan hari ini saya harus selesaikan semuanya. Ya. Ayo, ini saya bersama keluarganya. Bu Titin nggak kenal lelah ya membantu keluarga Sudirman ya, dari sejak 2016 sampai proses 2024 sekarang nih. Akhirnya Sudirman sekarang dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi untuk general check up ya. Ini sedang diurus-urus surat-suratnya nih. Yang tanya aja Pak, yang penting ada surat dari pengadilan. Kalau surat ini sudah saya sampaikan. Bisa kalau ini. Yes. Tidak apa. Semoga dengan hasil check up ini tuh nanti Sudirman bisa menang kemungkinan ya, dan ada nopung baru dong. Kan kasus ini awalnya kepolisian menyiksa Sudirman dengan sadis gitu kan. Padahal kondisi Sudirmannya aja bermasalah kan secara mental. Salut untuk Bu Titin nih, ngurusin semuanya nih Bu Titin. Tidak kenal lelah Bu Titin membantu dari tahun 2016 loh. Karena gara-gara Sudirman juga kan, akhirnya kasus Vina ini tuh sampai dihukumi seumur hidup gitu kan, mengakui dengan penuh tekanan gitu. Kita tunggu aja hasil dari general check up-nya Sudirman. Nanti apabila ternyata hasilnya si Sudirman ini mentalnya cukup bermasalah, kurang sehat, itu gak kebayang ya malunya pihak penyidik, malah membuat Sudirman ini semakin sakit gitu kan secara mentalnya. Ya jelas dia tanpa diperiksa dulu sebelumnya gitu kan, antara bermasalah dan lain-lain. Dan pastinya ini menjadi pondasi hukum itu rapuh dan semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Takutnya kan seperti itu ya. Lalu perkara pembunuhan Vina dan Eki ini rontok, nanti bukan fokus lagi ke hak asasi kemanusiaannya keluarga almarhumah Vina ataupun almarhum Eki, tapi lebih ke fokus ini kok bisa-bisanya salah tangkap 7 terpidana di kasus Vina ini. Kalau nanti mungkin MA Sakatatal nih hasilnya dikabulkan dan menyusul dengan 7 ini dibantu 150 pengacara, ini masih 50-50 ya, belum bisa dipastikan hasilnya. Nah, untuk detailnya bagaimana kasus ini menguat ke arah kecelakaan, yang kita simak dari Bapak Susno 2J langsung seperti apa dari awal runtutan kasus ini, semakin banyak kejanggalannya itu gimana sih, kita simak ya. Ya, saksi Dede sudah mencabut, saksi Liga Akbar mencabut, saksi Split ya, para terdakwa tadi sudah mencabut. Kemudian ya hampir semua saksi mencabut kecuali Mel dan siapa itu Aep. Itu masih belum tahu berada di mana. Berada di mana.
dan saya yakin juga dia bohong juga. Saksi Soroto, ya kita tahu kebohongannya besar sekali sampai untuk mendapatkan perlindungan LPSK pun ditolak, gitu kan. Kemudian saksi yang lain seperti Pak Tren, ya, kemudian Kapri juga itu jelas bohong juga. Nah, ditambah lagi yang sangat menguatkan, ditemukan saksi-saksi baru, ya, seperti siapa? Batak yang punya helm, yang punya sepatu Eki, kan. Kemudian siapa namanya, Wedi dan Mega yang mempunyai baju Tina, termasuk juga pakaian dalamnya, yang juga mengadakan cat, gitu ya, sebelum dia meninggal, gitu. Jadi saksinya kuat sekali, dibuktikan dengan alat bukti elektronik. Kemudian ditambah saksi si pengembara itu yang melihat dengan mata kepala ada kecelakaan. Ada lagi saksi yang mau manten, apa itu ya, melihat bahwa si Eki naik motor ugal-ugalan, mengangkat kayak gitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sepeda motornya nggak rusak, memang nggak rusak. Sepeda motornya hanya nabrak pembatas jalan, kemudian tergelincir. Yang tabrakan itu ada kepala, kepala bertabrakan dengan tiang penerangan jalan, ya, jelas parah. Jadi saksi-saksi yang lain sudah mencabut, saksi baru ditemukan justru menguatkan bahwa peristiwa itu kecelakaan, bukan pembunuhan. Jadi nggak ada lagi fondasi hukum atau landasan hukum bahwa perkara ini pembunuhan. Ya sudah tamat, karena sudah tamat, ini kecelakaan tunggal, maka terpidana itu harus dikeluarkan semua. Negara harus minta maaf. Kalau begitu nasib perkara pembunuhan itu sudah iya, lagi dong, Pak. Game over. Daripada kita se-Nusantara digigirkan, gitu. Kecuali ada orang kaum ngeyel, gitu. Kaum ngeyel ini sebenarnya dia tahu, karena orang terpelajar, ya. Orang terpelajar, orang ngerti hukum, sebenarnya dalam hatinya dia tahu bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan, gitu. Bukti-bukti udah banyak, tapi nggak tahu saya apa ada yang ditutup, apa senang lihat orang sengsara. Ya, yang dihukum tuh ingat, ya, mereka itu kaum tak punya, orang miskin. Pembela pun, kalau nggak ada pembela yang gratis, pembela yang berperi kemanusiaan, kita malu dengan pembela, dengan pengacara, dengan penasihat hukum, ya, dengan advokat, malu. Mereka biayai sendiri, buang waktu, buang tenaga. Kok orang kaum pinter, bahkan alat negara yang digaji oleh negara, tahu bahwa ini bukan pembunuhan kok. Sebetulnya Ya, kalau dari Sisnu aja sih, beliau yakin ya kasus ini kecelakaan, dan ini tuh benar-benar banyak kejanggalan lah. Walaupun dari sisi kematiannya almarhumah Vina dan Eki itu, apa ya, dari motor tidak rusak aja itu membuat kakaknya Vina aja yakin ini bukan kecelakaan, tapi bukti-buktinya sekarang arahnya ke kecelakaan. Ini yang makin rumit nanti sidang perdana tanggal 4 itu seperti apa, ya. Apalagi kan nanti tanggal 4 itu dipimpin langsung oleh Bapak Oto Hasibuan tuh. Bapak Oto Hasibuan, pengacara kondangnya ternama, itu rela loh dari Jakarta ke Cirebon demi membela 6 terpidana itu sih. Benar-benar kasus ini berarti yakin ya harus diselamatkan nih 6 terpidana, ditambah nanti Sudirman 1 nih yang akan dulu diperiksa secara mental, yang general check up dulu lah gitu, dan itu dibiayai oleh Kang Deddy Mulyadi tadi, ya. Nah, gimana kalau dari pendapatnya pengacara Rafan? Tahu dong ya, beliau itu paling ngeyel banget dengan adanya kasus ini, kayak begitu yakin arahnya ke pembunuhan dan membela itu Rudiana dengan suara lantang. Tapi di sini dia penjelasannya santai loh, santai, dan malah tetap kok pendiriannya yakin kalau nanti tuh bisa jadi katanya MK Sakatarnya tidak dikabulkan. Khawatir juga kalau kasus ini mungkin nanti hasilnya mengecewakan netizen, ya gitu, tidak sesuai harapan dan lain-lain. Nah, kita simak langsung aja kalau mau detailnya. Jadi begini, saya sebenarnya kalau bisa dibilang
semua rame-rame melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK, itu sah-sah saja. Tetapi kok kecenderungan saya, mari juga kita berpikir di sisi yang lain, bagaimana keluarga almarhumah Vina dan Eki sepertinya terlupakan, gitu. Saya nggak pernah dengar tuh bagaimana sekarang keadaan keluarga Vina. Ya, itu yang paling sisi kemanusiaannya keluarga Vina. Ya, saya lihat rumah kakaknya si Marliana, ya kan, keluarganya. Mbok, bagaimana perhatian kepada dia? Begitu juga dengan Eki. Nah, dulu orang mengatakan bahwa itu Rudiana dicopot. Saya udah jawab, ini tidak benar. Nah, jadi kalau ada upaya hukum Sudirman dan lain-lain sampai mengerahkan 100 pengacara, ya silakan saja. Tetapi saya tahu bahwa mereka ini sudah pernah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Presiden Jokowi. Jadi untuk dia dikabulkan PK-nya, menurut saya itu agak sulit. Apalagi dengan membuat novum baru, itu akan juga sangat sulit. Nah, ada pun Sudirman ini kan begini, dia katanya selama ini ditahan di satu tempat, gitu ya, kemudian baru saja dikembalikan. Itu tidak ada maksud SOP yang dilanggar oleh polisi, tidak. Itu hanya bagaimana supaya Sudirman jangan dipengaruhi orang, karena ada dugaan kuat para terpidana ini dipengaruhi oleh sekelompok atau orang per orang yang berkepentingan di kasus ini. Nah, contohnya dulu kan ada orang yang sangat berapi-api. Nah, sekarang udah maju jadi calon kepala daerah, udah senyap itu gitu. Nah, yang gini-gini ini menurut saya kalau sudah dimulai ya akhiri, bantu sampai selesai. Ya urusan pilkada jalan terus, urusan bantu keluarga Vina Eki jalan terus, urusan bantu keluarga terpidana jalan terus. Kan harus begitu, harus simultan kan, supaya rakyat tidak curiga. Oh ternyata begini. Nah, saya kemarin 2 hari yang lalu di salah satu acara, kemudian ada Ibu Wapres di dalam, ada Pas Pampres, terus di sebelah itu ada beberapa orang dari Cirebon yang mengenali saya. Kalau netizen lebih percaya yang mana, Bapak Susno Duadji atau Rasman ini? Bapak Rasman ini tanggapannya dia perihal Sudirman 7 pengacara ajukan PK aja dia yakin loh, katanya nggak akan menang ya. Yang hasil Sakarta aja kan belum keluar sih, jadi dagdikdung nih, jadi penasaran hasilnya nanti yang mana ya kira-kira. Nah, kita simak lagi aja nih. Jangan lupa tanggapannya ya, isi di komentar yang banyak. 20 orang. So, Parasman. Mereka simpati ke saya, benar. Saya kan, kalau marah sama ini, Parasman itu justru orang yang berdiri di tengah. Itu kata mereka ke saya. Ada juga di situ dari Purwakarta. Mereka juga menyatakan dukungannya. Jadi karena saya berbicara by data dan menggunakan argumentasi yang logik. Dan kalau dia tidak sama penerapan hukum dengan yang logika yang saya pahami, saya pasti nggak akan setuju dengan menyampaikan pendapat itu. Jadi kalau pendapat saya sampai dengan sekarang, saya yakin satu, PK-nya Sakarta tahu ditolak. Kalaupun ini maju, ya itu silakan. Oh, kalau ini maju silakan, ya udahlah, namanya juga berupaya ya. Kan ini juga dibantunya nggak nanggung-nanggung loh sama pengacara ternama Bapak Otto Hasibuan untuk melalui terpidana dan tambah Sudirman nih. Sudirman juga akan dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi dari sisi general check up sampai nanti pindahannya juga udah kan ya, kalau nggak salah udah pindah ya ke Lapas Kesambi. Dan nanti tanggal 4 sidang perdananya kalau bisa digabung nih antara 6 terpidana lainnya dan ditambah Sudirman. Ya, Ibu Titin aja sudah berupaya konsisten dari tahun 2016, begitu yakin mereka bukan pelakunya. Bisa jadi mungkin kalau ini kecelakaan, bisa jadi ini mungkin kecelakaan yang direkayasa atau kecelakaannya oleh oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau gimana gitu kan ya. Dan mungkin mereka masih sebenarnya pelakunya ada, mungkin deponya tersembunyi kan nggak ada yang tahu, tapi mungkin bukan yang
8 orang ini yang kuli bangunan, mereka juga bukan anak yang motor kan gitu. Bisa jadi ganti kepala nggak sih, istilahnya sadisnya kayak gitu nggak sih, seremnya begitu kan sih, ada bahasa ganti kepala ganti orang gitu, nggak ada yang tahu ya. Emang kasus Vina ini tuh sebenarnya masih menarik untuk dibahas karena penasaran gitu, kalau nanti 7 terpidana ini bebas, mungkin gimana cara membantu dari keluarga almarhumah Vina, dan mungkin Ibtu Rudiana nanti apakah akan dapat sanksi kode etik nih, penasaran nanti hasilnya seperti apa. Penyidik dan hakimnya dicopot nggak? Seperti kasus-kasus yang lain biasanya kalau salah tindakan dicopot. Itu lagi kalau ternyata ada pelaku lain, ternyata ada DPO yang disebut itu menyerahkan diri, kan nggak ada yang tahu. Ini banyak banget kemungkinan di kasus Vina ini belum pasti. Itu dia kenapa harus tonton terus di channel Suara Sang Istri. Tunggu aja update-nya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya dan terima kasih banyak. Bye.